Halo anak-anak, selamat pagi. Salam berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai kaidah kebahasaan teks dalam biografi. Nah, untuk itu silakan kamu simak video pembelajaran berikut ini. Oke, materi kita pada hari ini adalah mengenai karakteristik kebahasaan teks biografi. Apakah kamu sudah mengerti tentang karakteristik atau kaidah kebahasaan? Nah, karakteristik atau kaidah kebahasaan dalam teks biografi ada disebut partisipan. Partisipan adalah manusia yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang kedua, menggunakan pronomina atau kata ganti. Berikutnya, ciri atau karakteristik kaidah kebahasaan teks biografi. Yang ketiga, menggunakan kata sambung atau konjungsi. Keempat, menggunakan kata kerja verba material. Dan kelima, menggunakan kalimat simpleks. Bagaimana? Kamu sudah tahu kan apa saja kaidah kebahasaan teks biografi itu? Ibu harap kalian sudah tahu jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mendalam tentang ciri atau kebahasaan tersebut, mengenai pronomina, kata kerja, kemudian konjungsi, dan kalimat simpleks. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina atau kata benda lain. Pronomina ini memiliki acuan yang tidak tetap atau berpindah-pindah karena tergantung kepada siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi pendengar atau pembaca, dan siapa yang dibicarakan. Ada dua macam pronomina, pronomina persona, dan yang kedua adalah pronomina penunjuk. Pronomina persona artinya adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu pada orang lain. Pronomina persona dibagi menjadi tiga, yaitu pronomina pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini dia contohnya. Kemudian pronomina penunjuk, yaitu pronomina dalam bahasa Indonesia ada tiga macam. Yang pertama, pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina penanya. Berikutnya, pronomina penunjuk umum ini, kata ini mengacu pada acuan yang dekat. Kata itu digunakan pada acuan yang agak jauh, dan sedangkan kata anu dipakai bila seseorang tidak dapat mengikat benar kata apa yang harus dipakai pada anjurannya. Nah, lalu pronomina penunjuk tempat. Pronomina penunjuk tempat dalam bahasa Indonesia yaitu sini, situ, atau sana. Titik pangkal perbedaan antara ketiganya ada pada pembicara, dekat di sini, jauh di situ, dan jauh di sana. Pronomina penanya. Pronomina penanya adalah pronomina yang dipakai sebagai pemarkah pertanyaan. Berikut adalah kata penanya sesuai dengan maknanya. Siapa, apa, di mana, mengapa, kenapa, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Kata kerja verba material. Kata kerja material digunakan untuk menunjukkan perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan kerja material, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, memukul, dan lain sebagainya. Kata kerja material dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kata verba transitif dan verba tak transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Lalu yang kedua, verba tak transitif, yaitu verba yang tidak memiliki nomina di belakangnya yang dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif.
Nah, itulah dia kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita setelah kamu mempelajari materinya, kamu diharapkan mampu menganalisis kebahasaan teks biografi. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Untuk tugasnya silakan kamu lihat di GCR. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya.